Halo pemirsa, sebuah episode Before 30 yang luar biasa sudah menunggu Anda. Dan program televisi seperti ini paling indah kalau disaksikan, ditonton bersama-sama dengan keluarga. Halo, nama saya Philip Mantova, dan saya tahu Tuhan akan menerangi hatimu. Sadarkah pemirsa bahwa di balik setiap keluarga yang diberkati dan dipakai oleh Allah selalu ditemukan minimal satu pendoa. Berbicara dari pengalaman pribadi, di dalam silsilah keluarga saya sendiri, ada nenek buyut saya, atau Mak Co, demikianlah kalau kami memanggilnya, tentunya almarhum yang sudah meninggal dunia sekian lama yang lalu, yang merupakan pendoa syafaat pertama dalam keluarga kami. Dan Tuhan adalah Allah perjanjian, artinya Dia mencari seseorang yang Dia bisa percayakan perjanjian itu dengan Dia. Dan kepada orang itu dan keturunannya Tuhan turunkan berkat, turun-temurun, dari anaknya sampai anak daripada anak-anak mereka. Dan Tuhan sedang mencari orang seperti itu sekarang di antara pemirsa. Dia akan memunculkan satu di setiap keluarga dan Allah sedang memanggilmu menjadi senjata rahasia itu. Waktu Anda menemukan kebenaran ini, Anda akan begitu dipenuhi dengan kuasa ilahi sehingga iblis dan roh-roh jahat tidak akan berkuasa atas keluarga Anda nanti. Saya yakin kutuk keturunan akan dipatahkan, demikian patah dan hancurnya sampai-sampai penyakit keturunan pun pasti akan sembuh. Pastikan Anda memperoleh kunci ini langsung dari firman Tuhan yang sebentar saya bagikan di dalam kurang dari setengah jam. Nah, hasilnya akan luar biasa sekali. Segala penyakit dapat dilenyapkan, dosa dapat diampuni, dan kehidupan setiap anggota keluarga yang Anda cinta itu bisa berubah seketika karena mujizat Allah. Tetap bersama dengan saya. I worship you, Almighty God. There is none like you. Oh, I worship you, oh Prince of Peace. There is one I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. Yes, you're my righteousness, Jesus. I worship you, Almighty, mighty God. There is none like you, Jesus. Hallelujah. Let's sing together. I worship you, Almighty God. There is none like you. Oh, I worship you, Jesus. You're my Prince of Peace. There is one I want to do. I give you praise. Oh, for you are my righteousness. Oh, my righteousness, Jesus. I worship you, Almighty, mighty God. There is none like you. Kita panggil berdiri bersama-sama, nyanyikan dalam bahasa Indonesia. Ku sembahkan Allah kuasa, tiada seperti Kau. Oh, ku sembah Raja Damai. Itu yang ku rindu. Itu yang ku rindu. Yes. Ku
sembahkan, ku sembahkan Allah kuasa, tiada seperti Kau, tiada seperti Kau. Oh Yesus, tiada seperti Kau, tiada seperti Kau. Pendoa di dalam keluarga. Mari kita masuk dalam firman Allah. Buka bersama dengan saya, Mazmur pasal 128. Bunyinya, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Penting untuk kita ketahui bahwa di dalam setiap keluarga, pilihan Tuhan pertama dalam mencari seorang pendoa di dalamnya, untuk menemukan benih ketaatan yang perdana maupun menjadi pembela perjanjian dengan Tuhan selalu adalah laki-laki di rumah. Yaitu papa, sang ayah, sang suami. Karena ayat 4 sendiri dengan jelas mengatakan, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi secara jelas sekali dalam ciptaan Allah, pria bukan lebih hebat dari wanita, tapi pria punya suatu peran. Kami adalah pemimpin secara alami dalam ciptaan. Namun demikian, jikalau sang laki-laki di dalam rumah itu, kepala keluarga, tidak hidup untuk memberi diri kepada Tuhan untuk dipakai olehnya, apalagi kalau hidupnya menentang kehendak Allah, maka Tuhan bisa pilih siapa saja anggota berikutnya yang terbuka. Karena ini bukan masalah tentang jenis kelamin, ini bukan masalah tentang gender, bukan bicara cowok atau cewek, tetapi respon hati. Allah mencari seseorang yang mau dipakainya, bukan seseorang yang mampu. Dan Tuhan itu luar biasa dalam memilih orang yang kelihatannya biasa dan dipilihnya yang lemah untuk mempermalukan mereka yang merasa dirinya bijaksana dan kuat sekaligus. Tapi intinya ada di sini pemirsa. Seperti yang dikatakan di ayat pertama, yaitu takut akan Tuhan dan hidup di dalam jalan Tuhan. Tuhan mencari di dalam setiap keluarga orang pertama yang mau berdiri teguh baginya, yang mau taat pada firman-Nya, yang mau bayar harga, tidak melepaskan pengharapan seluruh keluarganya diselamatkan, yang mau tekun, bahkan menderita di depan sekalipun sedang dianiaya, sekalipun sedang dikucilkan, ditentang segala. Harus ada orang yang berani berdiri benar bagi Injil. Tuhan mencari orang-orang yang seperti ini. Mereka adalah orang-orang yang mau berdoa dengan air mata, mengerang bagi jiwa kekasih-kekasihnya di dalam rumah itu sendiri. Orang-orang yang dicintainya, yang tidak akan pernah menyerahkan jiwa keluarganya ke tangan iblis yang mencoba merampasnya ke dalam lautan api. Tuhan sedang mencari benih pertama sebuah kebangunan rohani. Dan Dia sedang mencari satu di dalam keluargamu hari ini. Coba sekarang pemirsa, saya ajak Anda fokus ke ayat 2 kembali yang dikatakan di sini, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau, baiklah keadaanmu. Berarti ada satu yang berjerih payah dulu, bukan? Nah, siapa bilang kalau ada yang namanya grace atau kasih karunia, segala usaha manusia tidak ada lagi, tidak diperlukan jerih payah dari diri kita? Oh, ada, masih ada. Hanya bedanya jerih payah ini bukan untuk memperoleh perkenanan Allah. Kita tidak pernah perlu berusaha secara manusia untuk bisa masuk ke sorga. Tapi jerih payah ini justru adalah membela apa yang telah kita terima, janji bagi keluarga itu jangan dicuri oleh iblis. Sekalipun dalam mempertahankannya kita harus menderita sementara waktu. Yang pasti ada janji, kalau ada orang yang standing true atau berdiri dengan teguh, nanti seluruh keluarga itu, Kisah Rasul 16:31 berkata, seisi rumah tangga akan diselamatkan, dan berbahagialah engkau, itu bicara tentang keselamatan, bukan hanya kegembiraan di dunia, baiklah keadaanmu, bicara kehidupan kekal selama-lamanya.
Dan Tuhan sedang membangkitkan seseorang dalam keluarga Anda. Seorang, kalau bisa ya seorang pria. Tapi ternyata kalau tidak bisa, siapapun dapat Tuhan pilih. Kalau bisa papa nggak bisa, mama akan dipilih oleh Tuhan. Alangkah baiknya kalau ayah dan ibu berdua-dua adalah imam dalam keluarga. Kalau papa, mama, ayah, ibu kita, orang tua tidak dalam Tuhan, malah menentang jalan Tuhan, anak bungsu pun seperti Daud jadi. Karena Tuhan menunggu hati yang meresponi. Seperti yang saya janjikan tadi pemirsa, saya mau cerita tentang nenek buyut saya, atau yang saya sebut sebagai Maco. Tapi sebelumnya, kita selesaikan dulu 2 ayat sisa dari pasal ini. Bunyinya demikian, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Saya ingin ulangi sebagian dari ayat 6 yang kita baru baca, bunyinya, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Pemirsa bisa lihat nggak apa yang saya lihat? Saya bisa melihat opa-oma kita disebut di dalam Alkitab. Atau siapa sajalah yang membuka jalan dalam ketaatan sebelum kita bahkan ada dan lahir di dunia ini. Seperti yang saya katakan tadi, tidak ada orang yang bisa membanggakan diri. Kita bisa ada hari ini, bisa sukses, bisa diberkati karena usaha kita, kebaikan kita. Pasti ada orang yang sudah taat terlebih dahulu sebelum kita ada. Pasti ada orang yang Tuhan sudah pilih untuk membuka pintu, mempersiapkan jalan. Dan bagi kami dalam keluarga saya, orang itu adalah maco saya atau nenek buyut saya. Nah, kongco saya panggil demikian ya. Jadi kakek buyut saya itu adalah seorang yang sangat-sangat sukses di dalam bisnisnya. Sedangkan maco saya adalah seorang yang tidak berpendidikan. Mereka datang dari negeri Tiongkok kemari. Tetapi karena suksesnya itu banyak orang iri hati. Suatu hari entah gimana, kongco saya dibunuh oleh orang. Meninggalkan seorang istri yang tiba-tiba jadi seorang janda dan bangkrut total karena tidak tahu urusan bisnis sama sekali. Tetapi satu hal, sekalipun susah sekali saat itu bagi nenek moyang saya ini, tetapi karena dia betul-betul punya Tuhan Yesus, dan dia seorang pendoa, dia pegang erat-erat harapan untuk keluarganya. Sehari demi sehari dijalani. Entah gimana nanti bisa membesarkan, memelihara keluarga. Begitu banyak mulut yang harus diberi makan. Anak, cucu, segala. Bagaimana bisa bertahan? Tapi dia punya Tuhan. Dia berdoa syafaat. Bayar harga. Dan ternyata Tuhan dengar doanya. Sekalipun sedang menderita, sedang berkabung, kehilangan, sedang kebingungan. Tapi dia masih punya satu hal yang sisa, harta sorga. Yaitu imannya. Dia pegang erat-erat dan gunakan iman itu sebagai fondasi untuk berseru sama Tuhan, berdoa syafaat bagi anak-anaknya. Mama saya dahulu sering bercerita dengan saya bagaimana omanya, neneknya, yaitu nenek buyut saya ini, maco saya, bagaimana beliau berdoa setiap hari, berdoa begitu lama dan dengan sungguh-sungguh bagi keluarganya, karena satu-satunya harapannya ya cuma Tuhan Yesus. Kalau anaknya sakit, coba harus diobatkan kemana? Tidak punya segalanya. Saya yakin Tuhan, Sang Penyembuh itu sudah ada di dalam keluarga dan silsilah keluarga saya dari dulu. Dan bahkan sekalipun sedang berkabung, faith hero atau pahlawan iman saya ini selalu mengajarkan kepada ibu saya sendiri lagu-lagu sekolah minggu untuk memuji-muji nama Allah kita. Beliau adalah seorang wanita Pentakosta, tidak tinggi, pendek, kecil, tetapi sungguh-sungguh hati. Selalu bersuka cita dalam Tuhan, sekalipun dalam duka. Sungguh seorang pahlawan iman luar biasa. Saya berani katakan bahwa hari ini, iman saya juga hasil daripada imannya. Kehidupan saya juga hasil dari hidup doanya. Tidak ada benih, tidak ada pohon, tidak ada buah. Beliau adalah benihnya, hari ini kami adalah buahnya. Saya tidak berani membanggakan diri berkata, saya jadi seorang pengkhotbah Injil, pemberita Injil, menjadi seorang hamba Tuhan. Itu karena kebaikan saya, kehebatan saya, tidak. Tapi karena ada orang terlebih dahulu membuat perjanjian dengan Tuhan. Tuhan itu setia. Dia bukan Tuhan satu generasi, dia Tuhan turun-temurun. Dia turunkan legacy, heritage, inheritance, warisan itu sampai ke anak cucu. Itulah berkat orang benar. Karena itu jangan pernah tinggalkan iman Anda sekalipun dianiaya. Karena yang menderita nanti bukan cuma Anda, bukan hanya sampai di taraf Anda, sampai turun ke bawah itu kutuk turun-temurun. Tapi kalau Anda benar sama Tuhan, pegang erat-erat,
maka Tuhan yang akan membela sampai bawah-bawahnya. Jangan takut dengan manusia yang bisa membunuh tubuh. Takutlah pada Allah yang bisa melempar baik jiwa maupun tubuh ke dalam api neraka. Dan Allah ini bukan Allah yang nakut-nakutin orang. Allah kita adalah Allah yang baik, yang setia sampai 1000 keturunan. Dari cerita ini saya berharap bukan supaya kami dikagumi. Saya bukan apa-apa, pemirsa. Saya hanyalah hasil saja. Tapi hari ini saya punya tantangan yang sama seperti Anda. Kalau dulu orang sudah taat, saya tinggal menuai ketaatan itu. Sekarang saya harus memikirkan keturunan ke bawah atau orang berikutnya, bukan? Sekalipun saya buah dari benih yang lalu, saya tetap hari ini dipanggil Tuhan untuk menjadi benih yang baru. Supaya nanti yang akan datang di dalam keluarga saya akan berbuah-buah melulu. Hari ini saya harus mengambil keputusan bahwa saya mau jadi pendoa dalam keluarga saya. Saya seorang kepala keluarga, saya seorang pria di dalam rumah saya. Saya mengambil keputusan dulu, melangkah yang pertama-tama. Saya harus take charge, harus ambil langkah untuk taat dan berkata, menawarkan diri, pakailah aku Tuhan. Sebagai seorang ayah, saya doakan anak saya. Sebagai seorang suami, saya doakan istri saya. Saya doakan keturunan saya doakan keluarga besar saya. Saya doakan banyak orang. Saya berkata, Tuhan, sekarang waktunya untuk menabur. Supaya pada waktu keturunan-keturunan kami yang berikutnya, akan ada tuayan-tuayan yang baru. Ada kesembuhan dalam keluarga seperti ini. Ada penyertaan, gak cuma mujizat, gak hanya sekali. Kalau sekali namanya bonus. Tetapi kalau terus-menerus, nah itu baru penyertaan Allah. Itu yang kita mau, itulah perjanjian dengan Tuhan. Maukah Anda jadi pendoa itu? Maukah Anda jadi benih itu? Supaya ada pohon di hari kemudian. Supaya ada buah-buah termasuk kesembuhan. Saya yakin Tuhan sedang memilih orangnya saat ini. Bahkan ketika saya bicara saat ini, saya rasakan urapan Tuhan mengalir ke setiap rumah pemirsa. Anda, tidak sedikit di antara Anda, merasakan urapan baru ini. Terima. 这个是陈小弟弟，他现在2岁，在9个月的时候，他去做，因为手上长了一个肿瘤，他去照 MRI， 然后确认是一个恶性的肿瘤，而当天他就来到了去年的神大能医治特会，然后他的爸爸跟妈妈就领受了平安，知道神必定会医治他。果然回去检查之后，陈小弟弟得着了完全的医治。 哇哦！看一下，哇哦，没有了。不是，而且不止这样子，他爸爸本来不是基督徒，因为这个见证，他爸爸现在觉知受洗，成为基督徒了。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！你们会唱这首歌吗？这个是叫做神的荣耀。如果一个非基督徒，然后因为他美好，他做了一个美好的事，你相信，是因为我们，你可以相信。You have to translate now for me. Once an unbeliever and then you become believer. 一个非基督徒成为基督徒，你认输了吗？你认输了吗？你认输了吗？你认输了。谁赢？耶稣还是你赢？上，给他麦克风一下。谁赢？上帝，耶稣赢，耶稣赢了对不对？是对不对 ？Come on，跟我一起唱这首歌，跟我一起唱这首歌给他荣耀。来，我们举手，高举那个名，唯有他是荣耀，哈利路亚，我们来去荣耀，尊贵配的赞美，在宝座上的真神羔羊来敬拜他，高山起来颂扬，在宝座上的荣耀，唯有他是荣耀，尊贵配的赞美，在宝座上的真神。 Angga anak muda ini menceritakan tentang festival kuasa Allah kemarin kepada bapaknya. Selama 6 bulan bapak ini menggunakan kruk oleh karena kecelakaan dan patah tulang.
Dan tadi pagi untuk yang pertama kalinya festival kuasa Allah terjadi di rumahnya sendiri, Bapak ini melepaskan tongkatnya dan kemudian mulai berjalan. Anda di rumah di jamaah Tuhan, cuman diceritain sama anaknya. Anda rasakan apa di kaki pada saat itu? Langsung saya itu minta sama Tuhan Yesus, semoga Tuhan Yesus berkuasa dalam kaki saya. Anda sudah pernah berdoa dalam nama Yesus sebelumnya? Sudah. Sudah pernah. Lalu Anda berdoa minta sama Tuhan kakinya untuk bisa berjalan, lalu Anda lepaskan tongkat dan berjalan. Ya, saya cuman bicara apa sih? Cuman berdoa dalam nama Tuhan Yesus bekerja dalam kaki saya gitu. Saya berdoa di dalam nama Yesus, kaki Anda akan terbiasa untuk berjalan mulai hari ini setelah sekian lama tidak berjalan. Amin. Kelihatan kadang-kadang masih agak canggung, tapi saya percaya Tuhan akan menyempurnakan apa yang Tuhan sudah mulai. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus turun atas mereka, Bapa dan Anak. Haleluya. Inilah saatnya yang sudah dinanti-nantikan oleh pemirsa, yaitu saat berdoa. Kalau Anda sekarang menyaksikan ini bersama dengan keluarga, lebih bagus lagi. Karena Anda bisa berdoa bersama, bergandeng tangan di hadapan layar televisi. Ulurkan tangan Anda ke depan, kita mulai berdoa dan memanggil nama Tuhan yang sanggup untuk menyembuhkan, memulihkan, mematahkan setiap kutuk, dan juga mengurapi. Terima kasih Tuhan. Kami datang menghadap tahta-Mu ya Tuhan, setiap keluarga, setiap pemirsa yang datang sebagai satu keluarga atau mewakili keluarga mereka, Kau dengar doa. Kami mau sepakat sama-sama, bersama-sama ya Tuhan, sepakat dengan doa mereka. Hamba mau sepakat ya Tuhan, untuk setiap pergumulan yang mereka hadapi, ada jalan keluar. Hamba mau amini dalam nama Yesus. Hamba minta Engkau bekerja saat ini ya Tuhan, lembutkan setiap hati yang keras di dalam keluarga family mereka. Setiap situasi yang buruk sekali, yang terpuruk, seperti kekerasan rumah tangga, aku patahkan roh-roh jahat itu. Dalam nama Yesus, gantikan dengan pertobatan. Seperti yang Kau sudah nubuatkan tadi melalui pendoa-pendoa kami sebelum episode ini dimulai, ketika kami berdoa behind the scene di balik layar. Ada yang menerima pewahyuan bahwa pemirsa-pemirsa yang mengalami masalah serius rumah tangga, kali ini mendapat urapan baru itu. Di dalam nama Yesus, terimalah dari atas kepala hingga bawah kakimu sekarang Tuhan mengurapimu. Kau menjadi pendoanya dan doamu mulai sekarang akan dijawab. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami berdoa dengan iman dan percaya, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya hanya ingin mengatakan pada Anda di konklusi acara ini apa yang saya rasakan. Saya rasakan damai sejahtera yang melampaui akal budi. Dan damai ini bukan damai saya punya damai saya sendiri dari Tuhan. Tapi damai ini adalah untuk Anda, karunia bagi setiap pemirsa. Saya tahu, saya hanyalah kepanjangan mulut Tuhan saja, memberitahu kepada Anda, Dia sudah mengucapkan damai dalam hidupmu. Jadi, jangan terpengaruh dengan apa yang Anda lihat sekeliling Anda. Kalau belum ada perkara yang berubah, itu sementara. Belajarlah untuk lebih banyak digerakkan dengan apa yang Anda percaya, yaitu janji-janji Allah. Sebab janjinya pasti akan digenapi. Mulai hari ini, sudah sah Andalah pendoa-pendoa itu di dalam keluarga Anda. Karena Allah sudah mengurapimu. Tetaplah berdoa, tetaplah percaya. Saya tahu keluarga Anda tak akan pernah sama lagi. Tuhan Yesus memberkati. I worship you, Almighty God. There is none like you. Oh, I worship you, oh Prince of Peace. There is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. Yes, you're my righteousness, Jesus. I worship you, Almighty, mighty God. There is none like you, Jesus. Hallelujah. Let's sing together. I worship you, Almighty God. There is none like you. Oh, I worship you.
dipanggil berdiri bersama-sama nyanyikan dalam bahasa Indonesia. Ku sembah Kau, Allah kuasa, tiada seperti Kau.